Kesultanan Banten pada waktu itu dekat dengan etnis Tionghoa. Hal ini terjadi karena waktu itu etnis Tionghoa dianggap bisa memajukan perekonomian dan melakukan alih teknologi, terutama pada bidang pertanian. Etnis Tionghoa pada waktu itu memperkenalkan penanaman padi secara lebih modern, termasuk bagaimana agar padi itu mendapatkan pengairan yang cukup sehingga kemudian hasil panennya lebih memuaskan. Selain itu juga etnis Tionghoa memperkenalkan beberapa barang-barang yang mungkin cukup berarti bagi peradaban zaman dahulu. Misalkan memperkenalkan jarum jahit yang kemudian bisa untuk membuat baju. Juga teknik mengolah makanan yang berasal dari kedelai dan kacang hijau yang kemudian berubah menjadi tauco dan kecap. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel saya, Puguh Windrawan. Sekali lagi saya akan berkisah atau membicarakan serta mendeskripsikan mengenai etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita bicara soal etnis yang satu ini, diskursus dan diskusi seolah tidak ada habisnya. Apabila dibandingkan dengan etnis-etnis lain yang kemudian pernah ada dan hidup sampai sekarang di Indonesia, etnis Tionghoa ini memperoleh diskusi dan diskursus yang cukup panjang dan padat. Mulai dari prasangka negatif yang meliputi etnis ini, terutama pada periode kekuasaan Orde Baru misalnya, serta kisah-kisah diskriminasi yang menimpanya. Kalau kita bicara diskriminasi, lagi-lagi ya kita bicara soal Orde Baru pada waktu itu. Kalau sekarang hal-hal seperti itu yang tadi saya katakan soal diskriminasi dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu tampak karena kemudian era keterbukaan dan era konsep hak asasi manusia yang diaplikasikan kepada kehidupan bernegara di Indonesia sudah mulai nampak. Artinya ketika kemudian itu diterapkan, hal-hal seperti diskriminasi kemungkinan kecil untuk kembali terulang. Tapi sebagai sejarah, tidak ada salahnya kita kemudian melihat atau mengungkap kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, terutama berhubungan dengan kisah-kisah yang ada di baliknya. Kali ini saya akan membahas bagaimana kemudian kisah etnis Tionghoa yang memberikan perlawanan kepada VOC yang kemudian bermetamorfosis menjadi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sekaligus ini menjadi batasan agar kemudian nanti kalau kita bicara soal etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tidak terlalu lebar. Jadi kita batasi di persoalan itu saja, di periode itu saja. Jika berkenan silahkan tonton video ini sampai habis agar kemudian kita bisa melihat dan merangkum peristiwa-peristiwa serta momentum-momentum apa saja yang menarik berkaitan dengan perlawanan etnis Tionghoa ketika Nusantara berada di tangan VOC dan pemerintah kolonial. Dan dengan menonton sampai habis, siapa tahu ini akan menambah wawasan kita semua, akan menambah wawasan kawan-kawan ketika melihat sejarah yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai pada tanggal 23 Juni 1596. Pada saat itu armada Belanda, armada kerajaan Belanda tepatnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu mendarat di pelabuhan Banten. Mereka terkejut melihat situasi yang ada di pelabuhan Banten. Kenapa mereka bisa terkejut? Karena ternyata banyak sekali etnis Tionghoa yang berbaur dengan penduduk lokal. Mereka saling berdagang dan saling berkomunikasi dengan baik. Terlebih lagi ketika kemudian armada Belanda ini juga menjelajah pelabuhan-pelabuhan lain di sekitar Banten, misalkan di pelabuhan Manila atau di pelabuhan Phnom Penh. Situasinya juga nyaris sama. Ini artinya waktu itu memang ada kerukunan yang terjalin antara etnis Tionghoa dengan para penduduk lokal, termasuk di pelabuhan Banten itu. Dari catatan sejarah, di Banten sendiri pada tahun 1600-an sudah terdapat 3.000-an etnis Tionghoa yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya ketika mengetahui situasi itu pada tahun 1611, Gubernur VOC kemudian mengutus Jan Pieter Sun Kun untuk datang ke pelabuhan Banten. Tujuannya untuk berdagang. Alangkah terkejutnya si Jan Pieter Sun Kun ini ketika kemudian dia ingin melakukan perdagangan, ternyata ia harus berhubungan dulu dengan orang kepercayaan Sultan Banten pada waktu itu. Dan ternyata orang kepercayaan itu beretnis Tionghoa,
bernama Sao Bengkong yang kemudian akrab dikenal sebagai Bencon. Bencon inilah yang kemudian menjadi salah satu orang kepercayaan dari Kesultanan Banten untuk berniaga dengan orang asing. Nah, pertanyaannya kan kemudian kenapa si Bencon ini bisa menjadi orang kepercayaan Kesultanan Banten sekaligus dipercaya oleh para penduduk lokal? Ini yang mungkin harus dicatat karena ternyata Bencon bersama dengan komunitasnya yang etnis Tionghoa itu juga banyak mengajarkan teknologi kepada penduduk lokal, terutama pada bidang pertanian. Bencon bersama komunitasnya mengajarkan kepada penduduk lokal mengenai cara menanam padi yang lebih modern pada waktu itu. Menggunakan sawah yang kemudian berpetak-petak, kemudian mengairinya secara reguler, dan menggunakan pematang. Hal ini yang kemudian membuat hasil panen masyarakat penduduk lokal jauh lebih baik dan memuaskan. Sebelum kedatangan Bencon dan komunitas Tionghoa yang ada di Pelabuhan Banten itu, orang-orang lokal, penduduk-penduduk lokal menanam padi hanya di ladang. Dan itu hasilnya juga sangat tidak memuaskan, sangat tidak bagus. Tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada waktu itu. Tapi situasinya kemudian berubah cepat. Tatkala kemudian Zhang Peter Sun Kun tidak lagi berkuasa di Jayakarta dan kemudian digantikan oleh orang lain, maka konflik-konflik mulai bermunculan, terutama berkaitan dengan hubungannya dengan etnis Tionghoa. Ada kesan untuk saling memperebutkan pengaruh di Jayakarta antara VOC dan etnis Tionghoa ini. Dan VOC sendiri merasa bahwa etnis Tionghoa bisa mengambil hati penduduk lokal, dan menurut VOC hal ini sangat membahayakan karena VOC berkeinginan untuk merebut Jayakarta secara penuh. Sementara ketika melihat keakraban antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal, hal ini mungkin akan menimbulkan kesulitan, sehingga lambat laun VOC kemudian mulai merubah strateginya. Puncak konflik terjadi pada tahun 1740. Pada waktu ini, VOC kemudian membantai dan membunuh 10 ribuan etnis Tionghoa. Sebuah pembunuhan massal yang mungkin sangat mengerikan, dan latar belakangnya sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ini rebutan pengaruh, dan VOC merasa bahwa etnis Tionghoa pada waktu itu bisa membahayakan kedudukan VOC di mata penduduk lokal. Ketika terjadi pembantaian, etnis Tionghoa tentu saja tidak terima. Sebagai kelanjutan dari konflik ini, sebagai kelanjutan dari pembunuhan massal ini, etnis Tionghoa yang ada di berbagai daerah lain kemudian bergerak, termasuk yang ada di Jawa Tengah. Yang ada di Jawa Tengah, etnis Tionghoa kemudian bersekutu dengan penduduk lokal, penduduk Jawa terutama. Hal ini dilakukan untuk melawan VOC. Terjadilah peperangan. Perang ini terjadi selama 3 tahun, antara tahun 1740 sampai 1743. Sebenarnya pada waktu itu VOC nyaris kalah. Mereka terdesak dan bahkan menurut para sejarawan nyaris keluar dari Pulau Jawa karena peperangan ini. Melihat situasi ini, kemudian VOC merubah strateginya dengan kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain. VOC kemudian meminta bantuan Sunan Pakubuwono II yang ada di Mataram dan Pangeran Adipati Cakradiningrat IV yang berasal dari Madura. Dengan tambahan 2 kekuatan itu, akhirnya kemudian VOC lambat laun bisa mengalahkan kekuatan etnis Tionghoa yang bekerja sama dengan penduduk lokal. Kalau mau dicatat, sebenarnya yang terjadi di Batavia di tahun 1740, di mana kemudian VOC membantai 10 ribuan etnis Tionghoa, adalah merupakan sebuah awal mula konflik yang lebih besar sebenarnya. Contohnya yang terjadi pada November tahun 1810. Saat itu Raden Rongga yang merupakan menantu dari Sultan Hamengkubuwono II memimpin perang melawan VOC, dan dalam perang ini Raden Rongga kemudian menggandeng kekuatan dari etnis Tionghoa. Bahkan ketika Sultan Hamengkubuwono III berkuasa, etnis Tionghoa ini kemudian mendapatkan hadiah. Hadiah itu hasil dari hubungan baik yang selama ini telah terjalin.
Seorang etnis Tionghoa bernama Tan Jinsing kemudian dihadiahi tanah dan bahkan dilantik menjadi Bupati Yogyakarta dan mendapatkan gelar Raden Tumenggung Sejo Diningrat. Pada Perang Jawa yang terjadi antara 1825 sampai 1830, etnis Tionghoa ini ternyata juga kedapatan membantu perang, membantu Pangeran Diponegoro dan koleganya dalam melawan VOC. Banyak etnis Tionghoa yang membantu melakukan itu, membantu perang. Selain itu, banyak di antara mereka berbaur dengan penduduk lokal, entah itu menikah, dan ada beberapa yang kemudian memeluk agama Islam sesuai dengan kepercayaan Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Melintas zaman, ketika kemudian VOC yang kemudian berubah menjadi pemerintah kolonial semakin menunjukkan kekuatan dan menancapkan kuku kekuasaannya di Nusantara, etnis Tionghoa juga tetap melakukan perlawanan dengan strategi yang mungkin berbeda. Tidak lagi face to face atau melakukan kontak fisik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pada bidang pendidikan. Pada 17 Maret tahun 1900, sebuah organisasi Tionghoa berdiri. Organisasi ini dijalankan secara modern dan bernama Tionghoa Hue Kwan, atau yang kemudian para sejarawan menyingkatnya sebagai THHK. Organisasi ini ada di Batavia. Setahun kemudian, organisasi ini kemudian membuka sekolah. Dengan dibukanya sekolah ini, daerah-daerah lain juga membuka sekolah yang sama. Sekolah ini sendiri dikhususkan untuk orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa. Melihat situasi itu, pemerintah kolonial tidak mau kalah. Mereka kemudian juga membuka sekolah yang sama. Sekolah itu kemudian didirikan untuk etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang kemudian masuk ke sekolah yang didirikan Belanda itu harus menggunakan bahasa Belanda. Ini adalah strategi Belanda untuk memecah belah kekuatan etnis Tionghoa. Dan ternyata berhasil. Kedepannya, etnis Tionghoa ini kemudian terpecah menjadi dua. Salah satunya kemudian berpihak kepada Belanda. Kalau dikaji ulang, kawan-kawan, organisasi yang didirikan oleh etnis Tionghoa ini menginspirasi munculnya organisasi-organisasi serupa yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah organisasi yang didirikan kaum elit Jawa pada waktu itu yang bernama Budi Utomo. Kemudian diikuti lagi dengan organisasi yang lain seperti Sarekat Dagang Islam, bahkan Muhammadiyah. Nah, itu kawan-kawan sekilas bagaimana kemudian kisah etnis Tionghoa yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh VOC yang bermetamorfosis menjadi pemerintah kolonial. Pasca situasi ini tentu saja banyak kejadian yang lain. Jika kawan-kawan ada pendapat, ada komentar, ataupun ada fakta sejarah yang lain, kawan-kawan bisa tuliskan di kolom komentar. Atau bila ada fakta yang saya sajikan salah, kawan-kawan juga bisa menuliskannya di kolom komentar.